Tanya, mungkin bisa ditanyakan dengan cukup mengetik kode di kolom Q&A aja ya, terkait dengan kode emitennya saja. Oke, kita akan mulai langsung untuk sesi tanya jawab teknikalnya, di mana kalau kita lihat pertama ISG terlebih dahulu kita bahas bahwa ISG kembali lagi tetap tertahan dalam zona multiple rejection-nya di level 6.500-an. Dan kemarin pun penutupannya masih menguat di sekitar angka 1,2%. Ada kemungkinan selama dia bergerak di atas area 6.500-nya ini masih akan bergerak menguat, mungkin ke level-level dekat range yang tadi kita sampaikan, bisa ke 6.785 ataupun ke 6.730. Lalu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab teknikalnya, dimulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Andri, bertanya tentang saham INKP, Bumi, dan STG. INKP, oh kemarin sempat bergerak menguat ya. Kita sini persis. INKP kemarin menyentuh area 2 hari lalu, 2-3 hari lalu menyentuh area supportnya sekitar area level 6750 rupiah, di mana diikuti dengan adanya pembentukan golden cross pada area oversold-nya. Penguatannya juga terjadi dengan pembentukan valid swing low yang terjadi mendukung adanya peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut ke level area resisten terdekatnya, mungkin bisa ke area dynamic resisten di 7.550 rupiah ataupun ke area berikutnya lagi jika melewati bisa dekat-dekat ke area 7.800 rupiah. Sama dia bergerak di atas area supportnya sendiri yang terbentuk di area low 6.800 rupiah, kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level-level resisten berikut. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan terkait dengan saham Bumi dan SRTG. Melihat daripada pergerakan saham Bumi yang terus membentuk peak yang lebih rendah, menandai masing-masing peak yang terlihat, mana ini makin rendah levelnya, pertama di level 200 rupiah, kemudian ada sekarang di level 170, kemudian sekarang ada di level 130, semakin rendah. Melihat daripada pergerakannya juga baru menembus support di level 120 rupiah, mengindikasikan adanya peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level-level support yang mungkin di dekat 100 rupiah, di 102, 103 rupiah. Apalagi dengan pergerakannya yang masih tertahan di perubahan terhadap tren yang terjadi pada SRTG atau tren pelemahan dari SRTG itu sendiri, mengingat juga untuk terlihat pada layar Bapak Ibu, juga akan bentuk lagi, dan masih berpeluang untuk melanjutkan pelemahannya. Kita kecil ada volumenya. Melihat dari pergerakan seperti ini, terdekat supportnya yang masih jadi penekanan di level 1860, dengan berpeluangnya jika menembus level 1860, kedepannya bisa bergerak melemah lebih lanjut ke level-level yang lebih rendah di 1730 misalnya, ataupun ke level area 1740 rupiah. Selama dia masih bergerak dalam tren bearish ini, penguatannya juga kalau terjadi pun akan cenderung terbatas, apalagi masih tahan di area resisten yang dulunya merupakan support kuat di level 2130 rupiah. Lalu itu udah. Lanjut ke pertanyaan dari Ibu Bisberlois, bertanya tentang saham Telkom, BBCA, ACS, MDK, dan MTEL. Saham Telkom sendiri semenjak terbentuknya penembusan pada area resisten ataupun kalau kita bisa bilang pola inverted head and shoulder dengan penguatan kemarin yang cukup impulsif candlenya dengan stokastik yang juga mengarah ke atas pada area netralnya, mengindikasikan adanya peluang dia melanjutkan penguatan. Penguatan bisa melanjutkan ke level resisten berikutnya di 4270 sampai 4280 ataupun ke area resisten yang lebih tinggi lagi dekat-dekat area neckline double topnya di level 4.430 rupiah. Selama dia bergerak di atas area support ataupun yang bisa dijadikan acuan area stop loss di level 3840, masih ada peluang untuk bergerak melanjutkan penguatannya ke level-level yang disebutkan tadi, yaitu di 4280 ataupun ke area 4430 rupiah. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan saham BBCA.
Saham BBCA sendiri masih bisa mengikuti daripada rekomendasi yang diberikan tadi 85-8525 ya untuk area range recommendation-nya, dengan support yang sama juga di area 8225. Kelihatannya dengan pola yang terbentuk sekarang ini masih ada peluang untuk bergerak menguat, disertai dengan adanya, kalau kita lihat, divergence yang terbentuk, anti-stokastik juga mengindikasikan adanya peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut ke level area terdekat ya, kalau terdekat itu terdekat di sini 8650, resisten keduanya ada di 8850, dan yang bisa selanjutnya di satu di level 8950 rupiah. Masih ada peluang untuk bergerak mau lebih lanjut, mengingat juga stokastiknya yang membentuk pola divergence, sertai dengan adanya peluang dia mengalami penguatan setelah terbentuknya pola descending broadening wedge. Lalu kita bahas saham Aceh sama MDKA. Saham Aceh, kalau kita lihat memang pergerakannya belum ada perubahan dari beberapa waktu lalu, yang masih terjebak dalam pola rising wedge-nya sehingga saat ini, disertai dengan kalau kita lihat memang di sini ada merupakan area di mana jadi penahanan, main coba disentuh kemudian dibanting ke bawah lagi, tekanan jualnya masih ada, sehingga mengingat dari pola yang seperti ini, apalagi sekarang ini bisa rawan tertembusnya 434, ada peluang dia melanjutkan pelemahannya ke level berikutnya, mungkin posisi skenario terdekat itu di 396 398 rupiah. Peluang pergerakannya yang kalau kita lihat masih bergerak dalam tren bearish hingga saat ini, walaupun kita lihat weekly open daily-nya inline dalam tren bearish, itu kelihatannya masih bisa melanjutkan pelemahan yang lebih lanjut. Iya, ini masih dalam responnya. Kemudian kita bahas lagi ke pertanyaan tentang saham MDKA dan MTEL. Kalau kita bicara tentang saham MDKA, jelas pergerakannya juga masih, walaupun ada rebound terhadap area support yang gagal gitu kuat ya. Satu area support di level 3770, ini pun dari pergerakannya masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Apalagi sama bertahan di area resisten 4.190 rupiah, masih ada peluang dia melanjutkan pelemahannya kembali ke area seperti 3770 ataupun ke area berikutnya lagi yang lebih rendah di sini, yang pada pemantulan yang bisa jadikan area spekulatif apabila sampai ke area tersebut level 3680 rupiah. Kalau kita bahas MTEL, sebentar loading, oke. Saham MTEL sendiri melihat dari pergerakannya dan stokastik yang masih mengarah ke atas. Dengan pergerakan yang seperti ini, resisten juga sudah tertembus level 735 dan sempat tertest juga ke resistennya dan masih bertahan di atas area support 695. Peluangnya masih ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut ke level 775 sampai ke level 780 di sini. Dan kalau resisten kuatnya yang sampai sekarang belum tertembus itu di level 800 rupiah. Lalu kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya lagi dari Bapak Penny Rio Ginting bertanya tentang saham elit. Pernah dibilang resistensi ini, kemudian sekarang turun, koreksi, support itu ada di sini, support kedua ada di sini. Kalau kayak gini, sebenarnya secara coding itu masih dalam tren bullish ya. Cuman resistennya itu ada di level 190, ini kemungkinan mungkin bisa tercapai ke 190 dulu, tapi perhatikan juga level area supportnya di level 166 rupiah, karena jika hal itu tertembus di 166 rupiah, peluangnya dia akan bergerak melemah
lebih lanjut mungkin bisa melanjutkan ke area 150 rupiah untuk penurunannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Hartati bertanya tentang saham Antam, BBRI, BCA, BMRI, dan Adro. Saham Antam memang pergerakannya berada dalam area support yang cukup kuat kalau kita lihat di level 1770 rupiah. Dan memang dari pergerakannya kemarin memang masih ada potensi untuk mungkin untuk bergerak melemah sedikit dulu lah ke level 1865. Kemudian kalau jika dia masih stay di atas area support 1770 dan merupakan area support yang cukup kuat yang memantulkan berkali-kali, kita ada peluang dia mungkin untuk bergerak menguat sementara ke level 1960 sampai 1970 ataupun ke level berikutnya lagi di dekat area 2020 ke 2030 sama dia bergerak di atas area support 1770 ya. Kemudian kita bahas juga ke pertanyaan berikutnya lagi tentang saham BBRI. Saham BBRI sendiri dividennya hari ini ya. Dan kalau kelihatan kayak gini, trend line-nya memang tertembus. Jika dia masih bergerak di atas trend line-nya, apalagi dengan pembukaan hari ini yang jika terjadi demikian, kemungkinan pergerakannya penguatan mungkin masih bisa menguat tipis ke level 4975, 4970, 4980. Jangan perhatikan area supportnya itu atau area gap yang belum tertutup di level 4730 rupiah. Peluang penguatan tipis ke 4970 yang bisa dikonsiderasi sebagai area resisten yang menjadi area taking profit. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu saham BMRI. Yang siap lama. Nah, BMRI yang terjadi adalah dia ngelewatin atau bentuk pola, kalau kita bisa bilang, NPW-nya terbentuk, kemudian kemarin bergerak impulsif 5% ya. Peluang penguatannya lebih lanjut setelah menembus area ini, kemungkinan bisa nutup gap di level 10.875 ataupun menyentuh area dekat 11.000 rupiah terkait dengan BMRI selama dia bergerak di atas area support 9925 rupiah. Peluangnya masih ada kemungkinan untuk bergerak menguat lebih lanjut. Kemudian kita lanjut ke Samadro, BBC tadi kita udah bahas, terus sesuai rekomendasi. Untuk Samadro sendiri, ada potensi mungkin kembali lagi ke area supportnya di level 2.600 rupiah karena cenderungnya dari tren, karena sudah tren bearish ya, atau tren pelemahan yang kemungkinan akan masih dilanjutkan. Lalu kita ada bahas Sadro, terus ada yang bertanya dari Bu Evelyn, PMRI tadi kita juga udah bahas. Sama kayak tadi, bahkan gap up, ya terbuka gap up pada hari ini, gap up 1%, 1,1%, kayak perbankan pada gap up juga ya. Iya kan, BCA juga gap up. Kemudian kita lihat kayak perbankan pada gap up semua. Kemudian tadi udah dibahas BRI langsung juga. Dari BRI ini BRI cenderung gap down karena ini juga berkaitan dengan dividen, jumlah dividennya di 24 Maret berpengaruh, ya, langsung gap down yang cukup dalam. Kayak gini kemungkinan yang terjadi sih sebaliknya karena udah nyampe hampir yang di batu kita bilang. Perhatikan saya di area support 4670 ini. Jika ketembus peluangnya mungkin koreksi dulu dekat-dekat area di support yang di sini. Untuk baca tentang BRI, lalu kita bahas saham BBTN yang belum dibahas ya. Pertanyaan dari Ibu Valerius. Oh, kita lihat BBTN sendiri, memang di sini masih jadi area support yang jadi resisten. Kalaupun penguatan ya, jadi penguatan, dia kelihatannya akan tertahan di dekat area 1245 sampai 1250-an. Dan penguatan ke
Lebih lanjutnya akan tertahan di dekat area inside bar-nya, yaitu dekat 1245 sampai 1250. Nah, kalau bicara tentang supportnya sendiri, supportnya itu bisa dekat area gap sini, yaitu dekat area 1160 rupiah. Kemungkinan sih masih bisa jadi ya, menguat ke area-area dekat sini ya, 1240, 1250 rupiah. Kalau lihat daripada pergerakannya, di mana masih tahan dalam area dekat dynamic resistennya sendiri. Lalu kita bahas terkait dengan saham BTPS, ASA, dan ARTO. Pertanyaan dari Ibu Vanes Setiadi. Kita mulai dengan BTPS terlebih dahulu. Ini juga cenderung saham perbankan kayaknya lagi menguat. Supportnya di 2.000 rupiah. Kalau resistennya itu, ini ada gap yang mau ketuk, mungkin bisa tutup gap di 2.220 rupiah. Kalau lihat daripada pergerakannya, sama dia bergerak di atas area support 2.000 rupiah, mungkin bisa menyentuh area tersebut. Dan kalau area selanjutnya yang bisa dikonsiderasikan misalnya retest area garis warna biru atau kuning, mungkin bisa nyentuh area 2240 sampai 2250 rupiah. Nah, stokastik mengarah ke atas, mendukung ada peluang bergerak menguat sama dia bergerak di atas area support 2.000 rupiah. Nah, sementara ya, kemudian ASA sama ARTO. ASA ya, kembali lagi tahan di area supportnya di level 675-660 rupiah. Peluangnya apabila masih ditahan di 675 dengan stokastik juga masih mengarah ke atas, mengalami penguatan sementara mungkin bisa ke level area support di 780 rupiah ataupun ke area support berikutnya dekat area 800 sampai 820 rupiah. Kemudian ke sana terkait dengan peluang penguatan sementaranya. Lalu kita lanjutkan dengan saham ARTO. Saham ARTO. Oke. Ini peluangnya untuk pergerakan penguatannya setelah rebound di area 2100 ke sini 2520 ataupun ke area selanjutnya dekat-dekat area 2600 rupiah. Kalau dilihat daripada pergerakannya ya, untuk saham ARTO sama bergerak di atas area 2100 kelihatannya masih bisa melanjutkan penguatannya. Lalu kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Stella tentang saham Excel dan INKP. Kalau kita bicara tentang saham Excel, ini masih menjadi area penahanan ya di level kalau kita klik 2.100 sampai 2.120 rupiah, di mana ini bukan area dynamic resistennya, disertai dengan ada klasik resisten di sini. Selama sempat ya rebound memang di support kuatnya kita cek dulu, sempat ya di support kuatnya di level 1870, jadi area rebound, dan menguat kemungkinan dia nyentuh-nyentuh area 2100 sampai ke area 2120 tadi yang kita sampaikan. Kemungkinan sih seperti itu, masih melanjutkan penguatannya, bisa dikonsiderasikan sebagai area strength. Kemudian kita bahas saham INKP. KPK tadi kita udah bahas, cuma kita cek dulu aja. Ya, tadi ya sesuai yang tadi, masih ada peluang bergerak menguat ke level sini. Dan hari ini juga dibuka menguat di plus 0,68%. Bisa mungkin itu area 7550 ataupun ke area 7.800 rupiah untuk penguatannya. Sama bergerak di atas area reboundnya sendiri yang merupakan area support kuatnya di sekitar 6.800 rupiah. Kemudian kita juga akan bahas lagi terkait dengan pertanyaan dari Bapak Hendra tentang saham BRPT dan ADMN. Kalau kita lihat saham BRPT, jelas dia ada di area support 750, kemudian dia rebound, peluang penguatannya terdekat itu bisa ke sini, 815, ataupun ke area dekat resisten berikutnya 840, sama dia bergerak di atas area support 745 rupiah untuk BRPT.
dengan tren cenderung sideways, pergerakan penguatan terbatas yang tidak terjadi. Kemudian kita bahas saham berikutnya lagi, yaitu ADMR. Kalau bicara tentang saham ADMR, masih jadi tahan di area resistennya di level 1205, 1235. Peluangnya lebih cenderung ada pergerakan pelemahan. Kalau lihat daripada trennya cenderung bearish, penembusan support yang berulang kali terjadi di level 1.600 dan 1.420 rupiah, mengindikasikan masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut, mungkin ke level 1030 ataupun ke area berikutnya lagi yang rendah di level 1.000 rupiah. Lalu kita juga akan bahas saham berikutnya lagi, pertanyaan dari Ibu Sherly Muhammad tentang saham Telkom. Saham Telkom masih berpeluang untuk bergerak menguat lebih lanjut, mengingat daripada pergerakannya yang masih berada di atas daripada neckline inverted head and shoulder, dan pergerakan yang masih bertahan di atas area supportnya di 3830, 3840, masih ada peluang untuk mengalami pergerakan penguatan ke depannya, mungkin ke area 4280 ataupun ke area 4430 rupiah, sesuai yang tadi kami bicarakan. Itu pertanyaan dari Ibu Sherly Muhammad. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya lagi tentang saham MNCN dan BRPT. Oke, MNCN sempat rebound ya. Ntar kita lihat dulu, ini mau time low ya. Sampai kita lihat dulu ya. Enggak, bukan all time low. Oh, sempat baru. Oke. Kalau lihat dari pergerakan yang di sini sih, peluangnya lebih cenderung dia mungkin ya, sama tahan di 550 ya. Peluang penguatannya mungkin ke dekat area sini, 590 ataupun dekat area sini terdekat 620 sampai 625. Jika dia masih rebound di atas area 550, kemungkinan bisa nyentuh area tersebut terdekatnya, antara 590 ataupun 625. Jangan tentang MNCN. Kemudian BRPT kan tadi udah bahas deh baru. BRPT masih sesuai yang kita bilang, ada peluang dia bergerak menguat ke level 815 ataupun ke 840 rupiah. Semenjak rebound di area support 750 rupiah yang jadi area penekanan hingga saat ini. Lalu kita kembali lagi, ada yang nanya tentang Samsido. Oke, Samsido bisa perhatikan area support yang di sini deh, di level 805 rupiah. Dengan kalau dia masih bergerak di atas 805, peluangnya masih ada mungkin melanjutkan daripada tren bullish yang berlangsung, yaitu ke level area resisten 880 ataupun ke area resisten berikutnya di area 900 rupiah yang terlihat di layar referensi Ibu, menjadi area penekanan. Kemungkinan ke level-level tersebut daripada pergerakan subsido ada kemungkinan melanjutkan penguatan yang terjadi semenjak penembusan level area resisten di 790 rupiah pada tanggal kurang lebih itu waktu 2 Februari 2023 lalu. Kemudian kita juga melanjutkan ke pertanyaan terkait dengan saham Akra. Saham Akra ternyata dibuka gap up ya. Terkait dengan penguatannya, kalau kita lihat sendiri, masih bergerak menguat, karena dia ada baru juga lewat resistennya, supportnya di sini, 1.300, resistennya juga terlewat. Yang baru terlewat tadi, kalau di tutupnya, kita lihat tutupnya menguat, seperti yang terjadi pada pembukaannya saat ini, ada kemungkinan dia masih melanjutkan penguatannya mungkin ke dekat-dekat area resisten 1.550 ataupun ke area resisten dekat sini di level 1.575 rupiah.
Kita lihat daripada penutupannya apakah masih sesuai dengan pembukaan yang terjadi pada hari ini. Lalu kita juga lanjutkan bahas terkait dengan saham-saham berikutnya, mungkin Consumer Good. Ternyata daripada saham ICBP, kita lihat sendiri tertahan di supportnya di level Rp9.275, di mana support ini ternyata walaupun menyisakan gap, ini masih melanjutkan penguatannya lebih lanjut. Penguatannya mungkin akan dilanjutkan sampai ke dekat-dekat area rejection-nya di level Rp9.900, dan ini akan menjadi naik kembali kalau misalnya nanti terjadinya penembusan pada area penahanan di level Rp10.000. Jika nyampe Rp10.000 itu menjadi menarik kembali, jadi bisa ditunggu momen itu ya untuk pergerakan sahamnya. Dan kemudian kita juga bahas saham konsumen yang lain, yaitu INDF. INDF ternyata rebound setelah menyentuh area Rp6.050, di mana reboundnya sendiri ini mencapai ke area resisten yang pernah itu kita berikan yang di level Rp6.325. Dan kemungkinan area multiple rejection yang terjadi di sekitar area 6.000 sampai 6.050 ini masih menjadi area penahanan yang bisa memantulkan mungkin ke depannya ke area dekat Rp6.500. Lalu kita juga akan bahas terkait dengan saham ERA dan KLBF. Saham ERA sendiri masih terjadinya penguatan ya. Kemarin dan sekarang tempat menguat tadi bentar, kemudian sekali lagi ini tutup gap ya, tadi gap up, kemudian tutup gapnya di 0, sekarang 0%. Sama dia bergerak di atas area support yang di sini di level Rp4.050. Masih ada peluang dia untuk bergerak menguat lebih lanjut dengan stokastik juga mengarah ke atas. Ini bisa 525 ataupun ke area resisten berikutnya di dekat area 550 sampai 555. Pergerakan yang masih bullish ini kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut. Apalagi semenjak nembus area di sini ya, di level 425 sampai 435 tersebut. Dan kita bahas juga saham KLBF. Saham KLBF setelah menyentuh daripada area resisten atau area target 2 yang pernah diberikan, itu ternyata ini sempat gap up sebelumnya, kemudian tutup gapnya, dia cenderung buat candle-nya jadi merah. Kalau seperti ini dan tetap tertahan di area Rp2.350, itu kemungkinan dia mungkin bisa bergerak untuk koreksi terlebih dahulu ke level area Rp2.170 untuk depannya. Kalau bicara tentang saham KLBF. Lalu, pertanyaan dari Bu Ferry, kemudian ke pertanyaan dari Ibu Lydia, pertanyaan tentang saham SMRA, Java, dan IMAS. SMRA, untuk saham yang berkaitan dengan properti sebenarnya masih, atau real estate, kita bisa bilang, masih bergerak dalam tren bearish-nya. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda terjadinya rebound yang signifikan menunjukkan ada peluang reversal. Dari pergerakannya ini cenderung akan nutup gap turun di 515 atau bahkan lebih rendah lagi, pergerakannya menyentuh area Rp500 kembali. Penembusan pada area Rp500 juga mengkonfirmasi adanya peluang lebih lanjut untuk bergerak melemah ke level yang lebih rendah di Rp470. Apalagi pergerakannya diikuti dengan penurunan yang masih tertahan di area resisten Rp610 ya, kalau kita lihat dari pergerakannya. Kemudian kita bahas juga saham Java dan IMAS. Java kelihatannya juga masih akan bergerak melemah dari trennya yang cenderung bearish ini, penembusan pada area support yang belum lama terjadi di 1220, kemudian pergerakannya melemah impulsif, sekarang bentuk inside bar-nya di sini tidak meraih inside bar-nya, dan kemungkinan penembusan pada low inside bar ini bisa terjadi di sekitar level
klik aja kotaknya 1070. 1070 ini apabila tertembus, kemungkinan bisa bergerak melemah lebih lanjut ke level area support berikutnya di Rp1.050. Ada kemungkinan demikian ya, apalagi dengan trennya cenderung bearish seperti ini. Kalau Java, kemudian IMAS. Tentang IMAS, perhatiin supportnya aja dulu di level area Rp1.960 sama bergerak di Rp960 dan tren jelas ABCD-nya bullish. Kita bisa bilang bahwa masih ada kemungkinan dia bergerak mungkin menguat ke level 1080 kembali, ataupun kalau tidak, paling tidak ke level area dekat-dekat berikutnya bisa ke Rp1.100, bisa ke range Rp1.050 sampai Rp1.100 ya. Sama dia bergerak di atas area Rp960 yang menjadi area penekanan hingga saat ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Doni, bertanya tentang saham Pewon, ADMR, dan DSNG. Saham Pewon ini sendiri trennya juga masih konfirmasi bearish dengan dia melewati area support. Oke, ini juga nyampe area support kuatnya, ini kelihatan dekat area support kuatnya di level Rp414. Rebound yang terjadi ini mungkin akan menguat tipis ke level, ini dekat banget ya, di dekat-dekat level 435 sampai 436 sampai 440 itu bisa terjadi rebound ke sana, ataupun kalau best case skenario ke level Rp440. Dengan catatan dia masih bertahan di Rp414 sebagai area penahanan. Lalu kita lanjutkan ke saham ADMR dan DSNG. Kalau kita bicara tentang saham ADMR, jelas masih sama kayak tadi. Kita juga belum ini bahas terkait dengan tren yang masih bearish. Dan buktinya juga kita lihat masih tahan di area sini ya. 1235, 1205, 1235 menjadi area penahanan. Dan terlihat juga pembukaan pada hari ini di minus 1,32%, kemungkinan juga masih melanjutkan pelemahan ke level Rp1.010, ataupun bisa melanjutkan pelemahan ke level yang lebih rendah jika ada penembusan pada area tersebut, supportnya ke level Rp800. Itu cara tentang ADMR, kemudian kita ngomong bahas DSNG. Kalau kita lihat DSNG, masih menjadi area rejection hingga saat ini adalah area Rp700 sebagai area penahanan. Area pemantulan yang terjadi, dengan kemungkinan dia akan bergerak melemah terlebih dahulu ke level 670 ataupun ke level yang lebih rendah di level Rp650, depannya daripada penahanan terhadap area resisten yang kalau kita lihat sudah berkali-kali menjadi area penahanan di Rp700, Rp705. Mungkin masih bisa melanjutkan daripada pelemahan dulu, koreksi terhadap tren bullishnya yang sedang terjadi hingga saat ini. Lalu kita juga bahas ke saham berikutnya lagi. DSNG sudah. Kemudian kita lihat sama ALI dan SSMS. Kalau kita lihat di saham ALI, kita lihat jelas bahwa terjadinya bentukan dan sudah bahkan mengenai daripada area, sudah mau kena ya, bukan area support selanjutnya di 78, ada kemungkinan dia ke sana. Dan penembusan pada area 78 ini harus diwaspadai karena jika tertembus itu area support kuatnya bisa menuju ke level yang lebih rendah di Rp7.500, apalagi selama bergerak di bawah area resistance ini loh, yang dimana dekat garis merah di level Rp8.325. Peluang dia bergerak melemah ke level-level sini ataupun ke area level yang lebih rendah lagi di level 7525 sampai Rp7.550. Kemudian kita lihat lagi ke saham lain lagi, SMS sama LSIP. Beda sekali yang terjadi di SSMS, di mana trennya cenderung bergerak dalam tren bullish, support di 1550 masih menjadi area penahanan.
Kemudian resisten yang dicapai 1750 bisa tercapai kembali ataupun ke area dekat 1760 rupiah. Kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatan yang sama bergerak di atas area support 1550. Secara tren ini berbanding terbalik, trennya cenderung bullish. Kemudian kita lihat juga saham berikutnya yaitu LSIP, di mana LSIP ini membentuk pola yang mirip-mirip dengan yang terjadi di ALI. Mana trennya bearish, sertai dengan pola continuation bearish. Dengan penembusan pada area support di level 1025, dilanjutkan dengan pelemahan yang terjadi, bahkan melewati area supportnya 995, itu kemungkinan dia masih bisa melanjutkan pelemahan yang lebih lanjut ke level dekat 975, 975 atau 960 rupiah ke depan. 960 rupiah kalau tertembus bisa lebih cenderung melemah lanjut lagi ke level 940 rupiah. Lalu kita juga akan bahas ke saham berikutnya lagi yang berkaitan dengan ini udah juga ada satu lagi ya, SIMP. Ini agak beda, dia lagi inside bar ya, terlihat inside bar terbentuk lagi. Kalau ada di 380 sebagai area penahanan, inside bar-nya ini kelihatannya akan diuji kembali ke level 396 ataupun 400 rupiah, ada kemungkinan ke sana. Daripada peluang penguatan dari saham SIM selama dia bergerak di atas area support 380 ya, ada peluang penguatan ke area sana. Ini juga ada area support di sini kan 400 nih persisnya, tadi bilang 400 rupiah. Kemudian kita juga akan lihat lagi ke saham yang lain, yaitu berkaitan dengan rokok-rokokan ya. Kita lihat tuh gudang garam, ternyata gudang garam nembus area supportnya di 24.360 rupiah. Ada kemungkinan dia retest kembali daripada area supportnya yang lebih rendah lagi di level 23.450 rupiah sampai 23.475 rupiah untuk kedepannya daripada pergerakan saham gudang garam. Kemudian kita juga bahas saham HMSP. Saham HMSP kurang lebih pergerakannya juga mulai cenderung sideways. Ada kemungkinan dia akan membentuk pola base kecil di level 1.100 rupiah sampai 1.200 rupiah untuk pergerakan dari saham HMSP. Kemudian kita lihat saham WIM. Saham WIM ini agak beda sedikit, supportnya itu di level 695, dan ini jika tertembus level 805 rupiah, ada peluang dia masih melanjutkan penguatannya ke level support resisten berikutnya, cenderung ke level 860 ataupun ke level 880 rupiah. Lalu kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya lagi terkait dengan saham ASI dan BTN. Kalau kita lihat daripada pergerakan saham ASI setelah tertutupnya gap yang terbentuk, yang kita lihat gapnya ini benar-benar lumayan gede ya, itu sempat langsung plus 6%. Kemudian di sini membentuk support baru di level 5675, kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami penguatan ke level area setidaknya ke level 62 ataupun ke level 6275 ya. 62 sampai 6275 masih ada peluang ke sana, dengan support ada di level 5675. Peluangnya masih bisa melanjutkan penguatan ke level area tersebut. Kemudian kita juga bahas saham UT atau UNTR, di mana UNTR sendiri masih tertahan di atas area supportnya juga, tapi ini masih menyisakan gap di bawah, masih breakaway gap kelihatannya. 26.225 sebagai area penahanan, kemungkinan masih bisa ke resisten terdekat di level 28.400 sampai 28.425 yang bisa diperhatikan. Kemudian kita mau lihat secara tren, ini mulai short term trennya mulai mau ngarah bullish, tapi bisa mengonfirmasi terjadinya penembusan pada area 30.200. Peluangnya apakah dia akan melanjutkan penguatannya. Kemudian kita juga akan bahas pertanyaan selanjutnya dari Bapak Denis tentang saham Medco, Energi, dan Alsa.
Nah, daripada pergerakan saham Medco, yang dimana dia menembus daripada pola kompleks level top-nya di Rp90, kemudian bergerak melemah, dan sekarang kita tahan di area support Rp850. Kalau ini masih jadi area penahanan, kemungkinan ya mungkin menurut ke level area sini Rp930 mungkin masih bisa dilanjutkan sama ada dia bergerak di atas 850, stokastik mengarah ke atas, kemudian bisa ke area terdekat 930 ataupun ke retest ke area support support yang ditembus di level Rp960. Kemudian kita bahas juga saham energi sama Elsa. Energi ternyata juga ada rebound, ada resisten di sini. Rebound, kemungkinan penguatannya akan tertahan sampai ke level Rp234, ada kemungkinan ke sana, ataupun ke level area berikutnya lagi di Rp240 sampai Rp246. Sama dia bergerak di atas area support Rp200 ya. Nah, perlu diperhatikan karena kalau nembus area Rp200, itu khawatirnya dia bisa melakukan pelemahan lanjut. Jadi bisa dipertimbangkan sebagai acuan ada stop loss-nya, ini kemungkinan bisa ke Rp234 ataupun Rp246. Lalu kita bahas saham energi. Tadi udah bahas energi tadi ya. Ternyata lanjut ke Elsa, kita lanjut ke Elsa. Kalau kita lihat Elsa sendiri, ini juga khawatirnya cuma retest ke area sini. Jadi mungkin waspada dulu. Secara tren masih sideways sekali dari Elsa. Dan dari beberapa waktu lalu, pergerakannya range di sini aja. Nah, kemungkinan dia cuma retest doang bentar, ketika 1416 kemudian bisa turun lagi. Jadi waspada terlebih dahulu, wait and see. Ada peluang dia bisa melanjutkan pelemahan lebih lanjut atau pola sideways yang sekarang berlangsung. Support di 290 ataupun ke support berikutnya lagi di 270 worst case skenario-nya. Kemudian pertanyaan jawab, mungkin kita lanjut lagi lihat daripada saham ayam poultry ya. Juga masih sama tertahan di area resisten Rp5.300, sama tertahan di 53, dan trennya masih bearish seperti ini. Waspada dulu terkait dengan koreksi yang kedepannya mungkin terjadi, bisa ke level 4.850 ataupun ke area dekat support kuatnya di Rp4.800. Sama dia yang di bawah area resisten 5.300, masih sih dulu, karena pergerakannya kalau kita lihat nembus pola tren lain, terkait dengan penurunan impulsif yang terjadi di saham Kevin. Kemudian terakhir kita akan bahas saham Java. Ini kita juga ada bahas, kadang penguatannya masih akan tergolong dalam tekan inside bar-nya ke 1170, ataupun kalau di agak masih melanjutkan penguatannya paling retest ke area 1210 ataupun ke Rp1.200. Itu kalau dia masih bertahan di atas area supportnya. Support inside bar di low-nya di 1070 tersebut. Untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dan antusiasmenya untuk tetap mengikuti daripada kegiatan Philip Morning Market Call. Dan sampai jumpa ke minggu depan. Kita adakan acara ini dari Senin sampai Jumat selama bursa buka dari 8.30 sampai jam 9.30 pagi. Saya